Siap gerak. Depan gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sikap duduk rapi. Siap berdoa. Siap bersolat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah kita bisa kembali belajar tentang PRI ya. Sebelumnya kita akan mengecek kehadiran. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah ya. Kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Pelajar Pancasila ya. Ya, bersama-sama kita berdiri ya. Miringan ya di barisan. Biasa ya. Kita
ini kita akan belajar tentang P5 ya. Kalian ada yang tahu P5 itu apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, lagi silakan Dinda, apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, itu adalah P5 ya. Disingkatnya P5 adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Itu adalah P5 ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bullying ya. Apakah ada yang tahu bullying itu apa? Apa Dinda coba jelaskan? Tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara melukai secara fisik, verbal, atau emosional. Ya, bisa melalui fisik ataupun emosional ya, perkataan bisa ya, verbal atau ya. Itu adalah bullying. Nah, tujuan kali ini yaitu mengidentifikasi hal yang terjadi permasalahan bersama tentang bullying ya. Berarti kita akan belajar apa sih itu bullying ya. Di sini ada kasus tentang bullying yaitu di salah satu SD Indramayu ya. Oke, Pak Devi akan menampilkan salah satu kasus bullying ya yang terjadi di sebuah SD Kabupaten Indramayu. Ya. Ada yang bisa membaca? Laki-laki silakan satu orang untuk membaca. Apa untuk membaca? Indramayu sebuah video bullying yang dilakukan siswa SD di Kabupaten Indramayu viral di media sosial. Dalam video itu nampaknya korban ditelanjangi hingga ditendang oleh sejumlah siswa lainnya. Di video berdurasi 2 menit 14 detik itu memperlihatkan aksi tidak terpuji. Terlihat korban yang sudah tidak menggunakan pakaian berusaha keluar dari salah satu ruangan. Namun beberapa anak laki-laki yang memakai seragam olahraga tampak mengejarkan korban dari mendorong hingga menendang tubuh korban. Sebelum video berakhir, korban menentai sepatunya meminta kepada temannya untuk keluar ruangan. Kemudian korban menggunakan celana pendeknya saat keluar. Ya. Nah, itu adalah satu kasus yang terjadi di Indramayu ya. Apakah terjadi juga di sekitar kita? Tidak ya, alhamdulillah. Nah, jadi apa sih bullying itu? Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain. Ya, berarti bullying itu adalah penindasan. Mau itu memakai ucapan kasar, menendang, apalagi memukul ya. Yang seperti tadi menelanjangi ya, dipukul, ditendang ya, itu adalah sebuah kasus bullying ya. Berarti kita sudah tahu ya bullying itu apa. Nah, kalau sudah tahu, berarti akan memberikan sebuah soal ya berkaitan dengan bullying. Kita akan membagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari Ilan, Apa, Hafiz, dan Hilda. Kelompok 2 Nita, Dinda, dan Tiara ya. Ini lembarnya yang harus kalian isi ya, sesuai tentang pemahaman yang tadi dipaparkan oleh Pak Devi ya. Silakan kalian isi.
dengan kelompok masing-masing ya. Bagaimana? Apakah sudah diisi? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Ya. Apabila sudah berarti kelompok 1 dipersilakan untuk ke depan ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi. Silakan. Sampai saya tahu, bullying atau perundungan adalah tindakan kekerasan atau perilaku tidak menyenangkan yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap seseorang dengan petunjuk untuk menyakiti atau merendahkan harga diri orang tersebut. Bullying bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti fisikal, memukul, menendang, atau tindakan fisik lain yang menyebabkan cedera. Verbal, menghina, mengejek, memanggil nama yang tidak menyenangkan, atau berkomunikasi dengan kata-kata yang menyakitkan. Sosial, mengucilkan seseorang, menyebarkan rumor atau mencoba merusak reputasi seseorang tersebut di mata orang lain. Cyberbullying menggunakan teknologi seperti media sosial atau pesan teks untuk menghina, mengancam, atau menyebarkan kebencian terhadap seseorang. Apa yang sudah dipelajari? Dampak bullying. Bullying dapat menyebabkan dampak serius dari korban seperti kecemasan, depresi, gangguan tidur, penurunan rasa percaya diri, dan perasaan terisolasi. Korban bullying juga dapat mengalami masalah akademis seperti penurunan prestasi belajar atau takut pergi ke sekolah. Penyebab bullying. Bullying sering kali terjadi karena adanya ketidaksetaraan kekuasaan, baik secara fisik, sosial, atau emosional. Faktor lain yang bisa menyebabkan bullying adalah perbedaan fisik, ras, jenis kelamin, status sosial, atau bahkan ketidakpahaman terhadap perbedaan tersebut. Cara mengatasi bullying. Penting untuk mendukung korban dan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Pendidikan mengenai empati dan menghargai perbedaan sangat penting untuk mencegah terjadinya bullying. Sekolah dan masyarakat juga harus memiliki kebijakan anti-bullying yang jelas dan efektif, serta memberikan dukungan kepada korban dan pelaku untuk perubahan perilaku. Untuk kelompok yang lainnya dipersilakan untuk memberikan pertanyaan ya kalau ada ya. Silakan kelompok yang kedua untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 ya. Apa yang harus dilakukan jika kamu melihat temanmu dibully di sekolah? Silakan. Jika kamu melihat temanmu dibully, hal pertama yang harus dilakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada guru atau orang dewasa yang bisa membantu. Kamu juga bisa mendekati temanmu yang dibully dan memberinya dukungan agar tidak merasa tidak sendirian. Jangan ikut-ikut membuli atau diam saja, karena itu bisa membuat keadaan semakin buruk. Ya, itu adalah jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 sudah ya. Silakan kelompok selanjutnya ke depan untuk membacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau membacakan hasil diskusi. Ya, silakan kelompok 2. Apa yang saya tahu, bullying
atau perundungan adalah tindakan kekerasan atau perilaku tidak menyenangkan yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap seseorang dengan tujuan untuk menyakiti atau merendahkan harga diri orang tersebut. Bullying bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti 1. Fisikal, pemukulan, penendangan atau tindakan fisik lainnya yang menyebabkan cedera. 2. Verbal, menghina, mengejek, memanggil nama yang tidak menyenangkan atau berkomunikasi dengan kata-kata yang menyakitkan. 3. Sosial, mengucilkan seseorang, menyebarkan rumor atau mencoba merusak reputasi orang tersebut di mata orang lain. 4. Cyberbullying, penggunaan teknologi seperti media sosial atau pesan teks untuk menghina, mengancam atau menyebarkan kebencian terhadap seseorang. Apa yang sudah dipelajari? 1. Dampak bullying. Bullying dapat menyebabkan dampak serius bagi korban seperti kecemasan, depresi, gangguan tidur, penurunan rasa percaya diri, dan perasaan terisolasi. Korban bullying juga dapat mengalami masalah akademik seperti penurunan prestasi pelajar atau takut pergi ke sekolah. 2. Penyebab bullying. Bullying seringkali terjadi karena adanya ketidaksetaraan kekuasaan baik secara fisik, sosial, atau emosional. Faktor lain yang bisa menyebabkan bullying adalah perbedaan fisik, ras, jenis kelamin, status sosial, atau bahkan ketidakpahaman terhadap perbedaan tersebut. 3. Cara mengatasi bullying. Penting untuk mendukung korban dan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Pendidikan mengenai empati dan menghargai perbedaan sangat penting untuk mencegah terjadinya bullying. Sekolah dan masyarakat juga harus memiliki kebijakan anti-bullying yang jelas dan efektif, serta memberikan dukungan kepada korban dan pelaku untuk perubahan perilaku. Nah, itu adalah hasil diskusi ya dari kelompok 2. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 1 ya, memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 dan kelompok 2 menjawabnya. Silakan kelompok 2, pertanyaannya seperti apa? Mengapa bullying bisa terjadi di sekolah? Silakan dijawab untuk kelompok 2. Bullying bisa terjadi di sekolah karena beberapa alasan, seperti perbedaan fisik, cara berbicara, atau bahkan perbedaan latar belakang. Kadang-kadang anak-anak membuli teman-temannya untuk menunjukkan kekuatan atau untuk mendapatkan perhatian dari teman-temannya yang lain. Bullying juga bisa terjadi jika seseorang merasa tidak dihargai atau tidak tahu cara bergaul dengan baik. Oleh karena itu, pentingnya untuk belajar saling menghargai dan bersikap baik kepada semua teman. Itulah jawabannya ya. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali lagi. Nah, sekarang kalian berarti sudah paham ya, paham betul mengenai bullying. Diulangi ya, bullying itu apa sih? Segala bentuk penindasan atau kekerasan. Untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian ya. Karena punya memimpin doa dulu. Sudah. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Jika demokrasi dia berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Siap, berdiri. Siap,